Halo, kali ini kita akan review 1 bulan penggunaan motor listrik Polytron Fox R. Jadi bagaimana? Oke, yang pertama kita akan cek secara speedometer dulu ya. Total berapa jarak tempuh yang sudah saya lalui. Totalnya adalah 1416 km jarak tempuh dalam waktu 1 bulan. Kalau kita bagi, rata-ratanya adalah ketemunya 47,2 km per hari. Ya, jadi motor listrik ini sudah berkendara sampai dengan 1416. Kalau di rata-rata totalnya adalah 47,2 km. Oke, jadi bagaimana sih performa motor listrik ini dalam waktu 1 bulan? Ya, oke. Jadi yang pertama kita akan cek secara shock breaker. Bagaimana sih shock breaker ini? Ada beberapa teman yang tanya kemarin di kolom komentar, Mas, bagaimana sih shock breakernya? Shock breakernya, coba kalian lihat aja ini ya. Oke, bagaimana shock breakernya? Kalian aja yang menilai sendiri ya. Menurut saya ini 11-12 dengan motor Vario sih. 11-13 dengan motor PCX dan NMAX ya. Semua itu kita opsinya kan ada, bisa kita ganti ya shock breakernya ya. Coba kalian lihat ke sini ke bawah. Nah, shock breakernya seperti ini ya, Polytron ya. Shock breakernya seperti ini. Jadi ini sengaja tidak saya cuci karena 1 bulan ini kita tidak ada hujan ya. Jadi kita tidak ada cuci sama sekali. Mungkin kita cuma bersihan aja. Dan inilah tampaknya hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba nyalakan roda. Bagaimana setelah 1 bulan penggunaannya ya. Kita akan nyalakan roda. Saya pindahkan mic dulu. Kita akan putar sekencang apapun ya. Oke, kita mulai. Oke, ini adalah kecepatan maksimal ya. Kecepatan maksimal dari D. Coba kamera ke sini bentar. Ini adalah kecepatan maksimal dari D ya. Nah, kalau kalian lihat di handle kanan tangan saya kanan ini sudah mentok. Ini sudah mentok ini. Ini sudah mentok. Ya. Sekarang kita pindah ke S ya. Kita pindah ke S. Kita gas lagi. Nah, kita pindah ke roda bawah. Terdengar beda ya suaranya ya, seperti tadi ya. Ini agak lebih kenceng, agak lebih sangat bertenaga ya dibandingkan dengan tadi. Oke, sekarang kita pindah ke D ya. Kita pindah ke D lagi. Oke, ini adalah D. Ya, kita bisa tahu ya bagaimana suaranya. Coba, ini suaranya. Oke, jadi itulah setelah penggunaan 1 bulan untuk roda ini masih sangat bagus sekali teman-teman, tidak ada kendala sama sekali. Saya pernah tanya ke salesnya Polytron yang pernah menangani, Pak, ini ada servisnya apa tidak? Dia jangan jawab dengan entengnya menjawab, nggak ada Mas, motor listrik nggak ada servis kecuali kendala, mungkin kendala human error atau kendala dari pabrikannya, itu baru servis. Dan kabar baiknya kalau kita servis, misalkan kita chat ya ke salesnya, Pak, tolong ini footstep saya nggak bisa. Nah, kapan hari sempat footstep yang bagian kanan ini teman-teman, ini tuh nggak bisa nutup gini ya. Ini kan bisa nutup. Nah, saya nggak ada video footage-nya, jadi dia nggak bisa nutup. Jadi alhasil saya panggil sales Polytron dan dia mengarahkan saya ke supportnya. Kebetulan rumah saya ada di Sidoarjo bagian selatan. Otomatis saya dialihkan ke customer service bagian Pasuruan. Dicatlah saya. 3 hari kemudian dia datang. Dan penanganannya pun sangat cepat sekali tanpa ada biaya sama sekali alias free ya. Itulah topnya di sini. Oke, setelah kita review ini semua, kita akan coba cek dari bagian yang lainnya ya. Kita coba cek untuk kamera, silakan memutari ini dari depan dulu ya, dari depan. Oke, ini lampu aman semua ya, tidak ada masalah semua. Alisnya juga nyala. Kemudian ini sengaja tidak saya bersihkan karena memang ini adalah natural dari view.
Nah ini lampu utama nyala ya, lampu utama nyala. Terus kalau kita kasih dim nih, nah ada perubahan ya, ada perubahan lampu juga. Terus dari depan juga aman, nggak ada apa-apa, bagus. Ini roda juga belum saya pernah pompa sama sekali sejak kedatangannya dia, jadi sangat aman sekali. Oke, terus bagian belakang, untuk bagian belakang sendiri ini juga aman semua, tidak ada kendala apapun, tidak ada apa ya sebutannya, tidak ada masalah apapun ya. Jadinya ya nggak ada apa-apa, roda ya kena air sedikit, kena kotoran, debu dan lainnya, is oke, nggak ada masalah. Untuk baterai juga aman, ini baterai ya, tidak ada masalah. Jadi baterainya Polytron ini adalah baterai tanam seperti handphone, yang bisa melepas hanya tim official dari Polytron sendiri. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa kolom komentar YouTube tentang motor ini. Oke, yang pertama, ini dia tanya, kalau dipakai ngojol cocok nggak Om? Bagaimana lagi kalau pas orderannya rame? Oke, jadi saran saya teman-teman, banyak sekali ojol di Surabaya yang sudah pakai ini, karena sekali charger dia bisa sampai 100 hingga 120 km jaraknya dengan dengan drive D aja, dengan mode D aja. Jadi bisa dipungkiri, ini sangat cocok sekali untuk para kalian ojol, karena menghemat, yang pertama adalah menghemat bensin tanpa ada pajak tahunan dan tanpa ada servis rutin bulanan ataupun ganti oli. So, pikirkan kalian, mungkin itu keputusan kalian ya. Saya cuma memberikan ini loh gambarannya kalau kita pakai motor listrik itu seperti ini. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan kedua teman-teman. Misal kalau pemakaian udah lama, dinamo di roda itu apa masih aman jika kena hujan? Saya kebetulan 1 bulan ini pakai belum ada hujan sama sekali ya, belum pernah saya cuci juga. Nanti mungkin saya buatin konten nyuci motor listrik ya, tapi next konten aja. Jadi roda ini yang bawa ini kalau kena air ya aman-aman aja, nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah, asal kerendamnya jangan sampai 30 menit. Kan nggak mungkin kan kita kena banjir ria 30 menit, kan kita harus menepi dulu kan. Itu berlaku untuk motor bensin, untuk motor bahan bakar ataupun motor listrik sama. Oke, jadi jawabannya adalah aman. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga adalah, Bang, baterainya sewa bulanan atau sudah termasuk beli baterai ketika kita beli motor listrik? Jawabannya adalah sewa bulanan selamanya. Selamanya dalam tanda kutip, selama kalian pakai motor ini. Ada perjanjiannya. Nanti saya tunjukkan perjanjiannya dalam footage ini ya. Jadi di baterai ini dia itu pinjam 200.000 per bulan ya. Harga motor listrik ini adalah sekitar 14 juta setelah subsidi. Artinya kita dapat membeli sebuah motor listrik ini cukup murah. Pertanyaan keempat, berapa harga motor listrik itu? Untuk harga varian yang 130 km ini di harga 14 juta. Untuk varian yang 90 km jarak tempuhnya ya, itu di harga sekitar 11,5. Untuk pertanyaan kelima, untuk dokumen naik jalannya apa Bang? Dan STNK turunnya berapa hari? Oke, ini ya, saya untuk STNK turun itu tergantung samsat masing-masing dan dealer masing-masing. Kebetulan saya turunnya cuma seminggu aja udah dapat STNK-nya ya. Ini STNK-nya udah dapat. Terus ketika kalian berkendara, kalian cukup butuh STNK ini aja sama SIM jelasnya ya. Oke, pajaknya ada nggak Bang? Pajaknya ya, pajaknya untuk motor listrik ini adalah nihil teman-teman. Kalau kalian cek ini pajaknya itu nggak ada ya, nanti kalian bisa saya fotokan ya. Jadi pajaknya itu kosongan, dia nggak ada pajak sama sekali di sini. Pajaknya nol, nihil untuk sementara ini karena kita belum tahu kebijakannya bagaimana, regulasinya bagaimana. Terus ada yang tanya, misal nggak sengaja ketekan tombol P pada saat kita jalan, gimana, ngefek nggak? Oke, kita akan coba langsung aja ya. Jadi ini tombol P ya, kita ubah ke tombol ready, terus kita jalan. Nih jalan nih, terus tombol P nggak sengaja ketekan nih, nah nggak ngefek kan? Jadi bukan bayangan kalau pas jalan tombol P ketekan tiba-tiba berhenti, itu enggak. Nah ini kita berhenti, terus kita stop, nah baru kita klik tombol P, baru nanti dia berubah. Nah ini sudah nggak bisa digas ini. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kalau kita misalkan berhenti seperti ini ya, susah mundur, ini ada tombol R. Nah teman-teman juga ada yang tanya, fungsi tombol R itu apa sih? Oke, ini adalah P, kita kembalikan ke ready, kemudian kita tombol R, kita tekan tahan, nah di sini berubah R. Terus kita tinggal gas saja. Nah ini dia mundur ya. Agak susah memang mundurnya ya, makanya itu dibuat agak susah tombolnya, jadi tekan sama tahan. Oke, itulah fungsi tombol R sebenarnya di motor listrik, jadi untuk mundur biar mudah. Oke, jadi
ada yang tanya lagi, Bang, ini beneran sunyi enggak sih? Oke, kalian bisa lihat sendiri ini. Ya, lihat sendiri. Nggak ada suara ini. Nggak ada suara sama sekali. Ya kan? Loh, ini sunyi banget. Makanya kalau pakai motor listrik sering-sering klakson biar aman. Nah, ini kita dengar suara tetangga kan. Oke, itulah teman-teman review 1 bulan penggunaan motor listrik Polytron. Dan saya juga menjawab pertanyaan dari beberapa orang di kolom YouTube. Kalau kalian masih kepo atau hal yang lain, drop aja di kolom komentar. Saya akan jelaskan di video. Oke, itu aja dari saya Rizky Ludri. Sampai jumpa.